Pegas, Elsa, Wing. Oke, nanti PTPP gimana? PTPP. Oke, kita lihat dulu Pegas deh. Nah, Pegas ini sebenarnya ada teknikalnya. Aku nggak begitu suka nih. Satu ya, memang kalau kita lihat trennya bergerak dari sini sampai sini, terus dia nggak pernah buat high baru ya. Nah, kita juga hati-hati, jangan tahu-tahu oke, berarti ada double top nih, gimana kok boleh jual nggak atau nggak kuat lagi ya mungkin kita nggak pernah tahu, tapi kita lihat nih kenapa kok nggak, sebenarnya yang harus kita lihat adalah motifnya, kenapa kok dia nggak pernah bisa buat high lagi. Apakah orang udah merasa ini ketinggian? Tapi kalau orang merasa ketinggian, harusnya kalau memang dia masih kuat, dia nggak akan pullback terlalu dalam. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya, pullbacknya cukup dalam loh, hampir kayak setengah dari kenaikannya ya, even kayak hampir sama dengan kenaikannya ya. Terus apa sih sebenarnya yang melihat yang bisa buat kita tanda ini sebenarnya nggak kuat naik nih. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, waktu kenaikan di sini sebenarnya dia nggak begitu kuat ya. Lihat how powernya dia naik turun itu kayak tidak sekuat waktu dia naik di sini ya. Ini benar tanda-tanda barang ini atau emiten ini nggak sebegitu bagus ya. Even secara valuasi sebenarnya dia masih murah ya teman-teman ya. Cuman by technical nggak begitu favorable sih kalau kita masuk area sekarang ya. Aku rasa aku akan skip kalau harus masuk di sini sih. Terus juga kayak Elsa. Oke, Elsa juga bergeraknya ya lebih, I think kalau aku harus pilih Pegas atau Elsa, aku akan pilih Pegasnya sih. Pilih Elsa, bukan Pegas ya. Kenapa ya? Satu ya, keteraturan movement itu jauh lebih gampang kita lihat ya. Ya, hopefully dia berhenti di 330, 320 dengan resiko 30%. Bisa nggak dia naik? 10%, bisa nggak dia naik? Nah, by risk and reward sih sebenarnya nggak begitu wah ya, kurang lebih 1,5% ya. Nah, tinggal apakah nanti di area-area yang kita mau entry ini dia akan balik atau enggak. Cuman kalau kita lihat ya, again, yang namanya ranging atau dia namanya channel itu bergerak di dalam channel yang kita buat tuh lebih gampang kita jaga risknya ya, atau kita jaga kita mau masuk di harga berapa. Nah, mungkin dari Elsa aku merasa lebih menarik dari Pegas, tapi kalau mau masuk mungkin aku akan tunggu dulu ya. Nah, Wintermar Offshore. Nah, Wintermar Offshore ini juga ada ya di kita punya report ya teman-teman ya. Nah, Wintermar Offshore ini mungkin salah satu yang cukup gede ya dibandingin ya, kayak teman-teman ada Leat lah terusnya ini. Dan Wintermar Offshore ini by technical juga dia cukup rapi ya pergerakannya. Terus juga teman-teman lihat dia punya kenaikan disertai sama volume, turunnya juga pullback lumayan pelan ya. Nah, hal ini sebenarnya lebih gampang kita tunggangin nih teman-teman. Kalau mau lihat valuasinya harusnya masih di atas, harusnya dia masih di bawah ya. Terus dia punya pullback juga cukup rapi ya. Tapi mungkin ya kadang-kadang waktu kita melihat dia punya valuasi cukup murah, kadang-kadang kita tergesa-gesa tuh untuk masuk duluan nih. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, kira-kira di mana sih kalau seumpamanya market yang naiknya bagus, kita nggak mau turunnya kenceng. Nah, berarti kalau kita berharap dia turunnya lebih pelan, kita harus nunggu lebih lama. Nah, hal ini itu kejadian nih di Wins. Nah, tinggal kita antisipasi nih. Let's say kita berharap dia turunnya pelan-pelan. So, berapa lama waktu yang kita harus spend untuk nunggu? Yang pertama, yang kedua, berapa jauh pergerakan atau pullbacknya dia dari titik tertingginya dia. Nah, mungkin dari Wins sih aku rasa 338, 356 itu mungkin good entry price ya. Kalau kita mau masuk ya kita jaga risknya 12% lah. Upside-nya sih harusnya masih cukup banyak ya, kurang lebih 50% ya. Itu mungkin masih menarik ya. Nah, kalau kita bandingin sama Leat ya, yang serupa ya, ini lebih susah ya kita lihat ya. Kenapa? Satu ya, dia waktu naik itu bahkan nggak bisa buat high cukup tinggi ya teman-teman ya. Terus kita bisa lihat waktu di sini ini sebenarnya pergerakannya lebih pelan ya. Ya, alias ya teman-teman bisa lihat ya di sini kan pergerakannya naik turun naik tapi pullbacknya dalam, naik tapi pullbacknya dalam. Iya naik tapi nggak bisa buat high jauh. Terus dia buat ranging. Nah, pergerakan kayak gini nih biasanya nggak begitu ideal nih, karena kita harapnya
kalau naik atau semuanya kita bicara tren yang sehat, itu kepalanya nggak boleh sepertiga nih. Kalau bisa 2 kali lipatnya. Kalau dia cuma sepertiga doang, itu sebenarnya tanda-tanda dia nggak begitu kuat tuh untuk buat nggak begitu kuat untuk buat high yang baru. Kalau dia nggak kuat buat high yang baru, berarti kalau kita lihat ya hubungan sama demand sama supply, apakah demandnya cukup besar? Kalau cukup besar, harusnya cukup kuat dong dia punya kenaikan. Ini nggak kejadian nih, dilihat. Nah, secara technical, secara fundamentals ya sebenarnya dia masih ada depth juga ya teman-teman ya. Mungkin yang jadi resisten aku kalau mau masuk ke lead lebih ke situ ya, apalagi harganya udah naik. Oke, kita juga harus ingat nih, dia udah naik dari bulan Agustus ya. Nah, problemnya kapan nih orang-orang yang dibeli Agustus ini jualan? Apakah mereka hold atau mereka tek-tok sampai naik ke atas? Tapi salah satu sign yang buat aku nggak begitu nyaman adalah ini loh, dia punya kenaikan, buang, setiap naik dibuang, buang, terus juga nggak begitu kuat buat high ya. I think aku masih tunggu ya, harus kalau mau masuk ke lead nanti dulu sih kalau dari aku. Terus PTBP masih oke nggak sih? Nah, sebenarnya kalau isu yang construction segala macam ya, aku nggak begitu update ya. Kebetulan dari aku pribadi masih lihat oil and gas mungkin masih menarik. Terus mungkin kayak bank-bank yang kecil-kecil ini mungkin sampai Desember, siapa tahu dia lagged ya. Yang terakhir mungkin kayak LQ45 punya barang sebenarnya cukup banyak yang perform ya, naik pada naik ya berapa belakangan. Nah, mungkin kalau PTPP ya teman-teman, memang kita bisa lihat resistannya area di sini nih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dia punya pergerakan udah berapa lama ya, sebenarnya overall dia masih turun ya. Nah, ini sebenarnya nggak cukup favorable ya. Malah kalau dibilang ya secara garis besar ya lower high, belum tentu loh dia naik ke atas sampai sini, biasa aja dia cuma buat lower high doang. Kalau kita mau maksa masuk di sini dan sentimen makronya lagi pada nggak kesini, I think nggak begitu favorable ya. Even dia naik hari ini, kadang-kadang naiknya naik untuk turun tuh. Nah, ini mungkin aku akan skip sih. Oke, MDKA tadi sempat dibahas ya. Adaro juga. Oke, Adaro ini mungkin boleh kita lihat sih teman-teman ya. Nanti kita coba lihat indeksnya ya. Coba kita lihat Adaro. Nah, teman-teman kalau lihat ya, hampir seluruh emiten batu bara ini sebenarnya pasti angkanya fantastis ya. Ya, artinya hampir berapa nih? 1200 something, 1208 ya kalau kita lihat ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat nih, harga batu bara sekarang berapa nih? Kalau kita mau pakai Newcastle ini aja ya, teman-teman kalau sempat lihat yang aku sama Tere sempat ngobrol ya soal batu bara, kenaikan batu bara di sini nggak begitu kuat ya. Ini di area resisten, terus juga dia bergeraknya nggak begitu kuat, higher high nggak, barely buat higher high. Nah, yang menarik adalah area-area support di sini nih. Nah, kalau ada pantulan-pantulan di sini sebenarnya itu bisa jadi kesempatan kita untuk mengurangi portfolio atau weighting di batu bara sih. Nah, ini mungkin lebih ke momentum aja ya, atau pas rebound aja sih kalau aku lihat ya. Kalau semuanya by fundamentals ya nggak ada masalah dengan dia ya. Tapi again teman-teman ya, kalau kita lihat PE-nya industri dari batu bara ini kan lebih ke 4 atau 5 ya rata-rata ya. Tinggal kita lihat PE-nya dia sekarang berapa nih. Kalau PE-nya begitu ada mahal ya, otomatis nggak begitu menarik ya. Tapi kalau PE-nya aku lihat dari data berapa, 2,97 ya, hampir 2,97 biasanya masih ada ruang atau termasuk cukup murah ya. Berarti kalau kita lihat ini masih murah. Kalau memang di portfolio kita harus ada emiten batu bara ya, mungkin kita cari yang secara valuasi masih murah ya teman-teman ya. I think masih boleh dikonsider sih kalau memang secara valuasi. Oke, terus kita lihat apa lagi ya. Oke, batu bara Adaro. Oke, Adaro. Ya, I think
kita bisa manfaatin dia punya ini sih rebound ya. Just in case dia ada rebound ya kita bisa manfaatin aja deh. Mungkin daripada ini apa ya, ITMG juga by technical mungkin menarik ya, karena dia ada gap area ya. Seenggak-enggaknya kalau mau nutup gap ke mana 39.500 itu mungkin lebih gampang ya effortnya. Seenggak-enggaknya dia cukup naik sekitar berapa nih, 4% ya. Nah itu mungkin kalau dari batu bara. Kita lihat lagi Medco. Nah sama nih Medco, sebenarnya perusahaan yang fundamentally aku juga cukup suka, tapi by technical aku nggak begitu nyaman ya dengan kenaikan. Kenapa nih? Satu, dari pergerakannya dia juga cukup banyak ya teman-teman ya naikannya. Terus juga kita bisa lihat ya, waktu naik di sini itu volumenya relatif turun ya. Sebenarnya kalau kita kaitin sama kayak volume itu kayak lebih ke usaha atau effort ya. Sedangkan resultnya dia naik, sebenarnya effortnya makin turun, resultnya naik, otomatis sebenarnya seberapa kuat sih kenaikannya, itu mungkin yang harus dilihat ya. Walaupun fundamental dia bagus ya, tapi apakah dia udah patah tren? Ya sebenarnya kalau patah tren belum patah tren juga ya, tapi potensi apa sih buat ya, mungkin ya head and shoulder kah. Anyway, kenapa sih kenapa aku nggak begitu suka lihat teman-teman ya, waktu dia naik itu dia barely buat higher high ya, terus dia juga bisa aja jadi kepala ya. Berarti waktu dia jadi kepala ini sebenarnya dia nggak begitu kuat naik nih kalau kita ngomong idea dari head and shoulder ya gitu teman-teman. Nah kita mungkin lihat ini ada Goto, ESA, Pegas. Oke, kita coba lihat yang tech company ini. Goto. Nah, Goto juga sama ya. Aku rasa kalau seumpamanya bicara soal tech company ini, sebenarnya yang jadi musuhnya dia kan adalah dia punya suku bunga yang naik terus ya. Kalau suku bunga naik terus, sementara mereka ini perusahaan yang rata-rata nggak ada earningsnya ya teman-teman. Perusahaan yang nggak ada earnings, kalau seumpamanya kena bunga yang cukup tinggi, berarti kan mereka suffer ya. Otomatis untuk mereka break even aja perlu waktu lebih lama ya. Benar kalau kita bicara perusahaan teknologi yang bagus ya, perusahaan yang sudah earning ya, minimal dia pegang cash banyak gitu loh. Nah kalau perusahaan-perusahaan yang teman-teman lihat yang model kayak apa ya, mungkin yang ideal menurut aku yang paling ideal cuman Apple ya so far ya, dia earningnya juga real ya. Nah itu mungkin company yang seperti ini apa ya, Buka salah satunya ya, tadi teman-teman sudah sempat bahas Buka ya. Buka ini juga perusahaan yang cashnya cukup banyak ya, aku rasa fundamentally dia cukup strong, terus juga technical dia juga cukup bagus ya, dibandingin Goto ya. Goto sendiri ya kita bisa manfaatin momentum kenaikannya ya, tapi overall trennya masih turun ya. Jadi kalau semuanya mau masuk ke Goto, I think aku masuk lebih pendek-pendek aja sih. Nah mungkin ya Pak Berlocopter ya, ESA aku rasa lebih menarik sih ya, lebih menarik. Kenapa aku menarik ya, karena by risk and reward aku rasa upside-nya masih ada ya. Secara valuasi juga harusnya cukup murah ya. Aku lupa valuasinya seberapa. Tapi seenggak-enggaknya dari risk and reward-nya masih cukup menarik ya. Tapi apakah dia sampai 1230? Aku nggak begitu yakin ya. Cuman kalau mau betting ke sini, aku masih lebih yakin ke sini daripada Gotonya sebenarnya. Pegas tadi sudah sempat dibahas ya. Mungkin kita coba lihat Akra ya. Akra mungkin aku akan skip juga ya, karena pullbacknya juga cukup dalam ya. I think aku akan tunggu dulu ya, mungkin sampai dia berhenti atau slowing down barusan aku masuk lagi sih kalau di Akra.